terus mereka, saya sendiri nyaris Pak, nyaris gagal soalnya tensi tadi 133, jadi suruh baik dulu 1 jam. Kebanyakan marah-marah. Tegang ya. Kayaknya kebanyakan marah-marah itu saya. Terus sama tadi sempat jadi di Jogja ini kayaknya ada 2 jalan paralel Prof. Jadi kan sempat kemarin diusulkan ternyata penyerapan nakes yang vaksin itu, saya masih ingat tweetnya Prof. Zubairi bahwa target 1,6 juta nakes yang divaksin ini penyerapannya cenderung sangat-sangat minimal. Terus akhirnya jalan paralel, ini jalan-jalan paralel, jadi ada yang vaksin yaitu dari puskesmas 1 jalan, terus dari massal jalan. Ternyata di GSP itu yang daftar 3.500 orang. Terus tadi saya berkunjung ke puskesmas Ngaglik 2 Sleman, puskesmas Kempak 2, sama puskesmas Depok 3 itu rata-rata sudah di atas 100 orang. Jadi massal juga jalan, dan yang saya rasakan lebih mending vaksin kedua sih. Kalau vaksin pertama kemarin ketika yang saya rasakan itu ngantuknya lumayan parah. Kalau saya juga ada deg-degan karena dulu saya kan SD kan survivor, saya penyintas TBC, saya juga penyintas tonsilitis, hampir semua penyakit ISPA saya punya semua, tapi kronis udah sembuh SMA. Dan di vaksin kedua ini tidak ada ngantuk, tidak ada ngantuk dan tidak ada lapar sih, jadi udah kayak biasa sih. Tapi tetap antusiasnya luar biasa. Jadi yang saya rasakan seperti itu, dan ternyata antusiasme puskesmas bagus. Terus malah besok saya akan keliling ke hampir besok ke shelter shelter darurat di Jogja, karena kan Jogja bornya kan sekali. Jadi kita akan melihat shelter di Jogja, terus habis itu keliling ke puskesmas di daerah Jawa Timur semua untuk mengecek kesiapan vaksin di sana dan aspirasi dari nakes di bawah, Prof dan Dr. Jerry dan teman-teman. Itu sih. Iya, keren. Saya jadi ikut bangga. Saya terus terang kelahiran di Jogja, SD Kumpasan, SMP 2 Senopati, SMA 3B di situ. Terus selesai SMA, kemudian baru ke Jakarta. Jadi Pak Manaba berarti ikut senang banget. Pak Manaba berarti Prof ya? Pak Manaba ya? Iya, Pak Manaba ya. Pak Manaba. Saya Pak Manaba. Tapi Pak habis itu FK-nya UI berarti Prof ya? Misalkan alurnya kalau Pak Manaba ke FK UI Prof. Ya, saya lulusan 65 Pak Manaba ya. Gimana ya Prof? Iya nih Dr. Tirta, kebetulan kita ngobrol nih dok soal kontroversi keterlibatan influencer nih Dr. Tirta dalam program vaksinasi dok. Terutama kemarin ya dok ya, sejak kejadian setelah divaksin itu ada yang kebetulan ada tokoh yang ini ya dok ya, 3M-nya kurang kenceng nih dok. Jadi seolah-olah sudah nggak usah 3M lagi. Nah gimana nih tanggapan Dr. Tirta dok untuk keterlibatan influencer sejauh ini udah efektif atau perlu dievaluasi ulang nih Dr. Tirta? Jadi gini sih, kalau dari paham komunikasi publik, izin Prof, saya menjawab dulu ya Prof, nggak apa-apa ya Prof ya? Iya, nggak enak nih sama dokternya tuh senior semua saya tuh deg-degan kalau di depan Prof tuh berasa kayak sidang ya, kayak pendaftaran, maaf Prof, terakhir kayak gini skripsi ya. Jadi kalau dari saya sendiri sih seperti ini, pengguna influencer itu sebenarnya sudah zaman dari tahun 2015. Jadi untuk mengkomunikasikan dari komunikasi publik pemerintah ke masyarakat untuk meningkatkan awareness. Jadi awal mulanya kayaknya ya pemerintah ini ingin membujuk masyarakat yang masih ragu akan vaksin COVID dengan menggunakan tokoh-tokoh yang digemari oleh masyarakat dengan tujuan awareness. Tetapi pemerintah lupa di sini ada 3 hal yang paling pasti, bahwa kalau ini soal kesehatan, rata-rata masyarakat itu selalu menganggap nek dokter ora. Itu ngomong Jawa banget, nek ora jas putih ora. Kalau misalkan yang ngomong bukan dokter atau ahli, mereka tuh nggak akan percaya. Yang ngomong ahli aja masih ada yang percaya anti vaksin atau konspirasi, apalagi yang ngomong orang awam. Jadi ada plus minusnya. Terus kedua, saya sudah mengusulkan pada waktu itu, saya masih ingat banget, istana itu memanggil banyak nama, salah satunya ada saya, ada Dr. Dirga juga, ada Mbak Naswa, dan ada BCL. Tapi saya di situ langsung meminta KSP lewat Pak Dhani Amrul, Imran, KAI, salah satu staf ahli utama presiden, itu saya meminta di lapangan saja. Kenapa? Karena tempatnya nakes itu bukan di istana, tempatnya nakes adalah di Vaskes kalau kita mau vaksin. Jadi, dan pengguna influencer menurut saya di pemerintah untuk edukasi vaksin 2 mata pedang ya. Kalau influencer tersebut secara patuh protokol bagus, ya nggak apa-apa.
itu kata-katanya saya kutip dari Siberkreasi, itu Mas Yosi yang Project Pop juga sekarang founder Siberkreasi. Jadi vaksin ini bukan kayak mobil listrik. Kalau Raffi Ahmad ini mengedukasi soal mobil listrik, saya acungi jempol, cocok. Kalau edukasi UKM cocok. Nah, ketika memilih saudara Raffi Ahmad ini untuk edukasi vaksin, dan akhirnya beliau ternyata pada waktu acara rumah nggak pakai masker, saya nggak bisa nyalain beliau juga. Dari bulan Maret dia entertain tuh kayak gitu dok. Ya kita nggak bisa mengharap, maksudnya nggak bisa kayak, ya kita harusnya melihat ya mapping dari Maret itu beliau seperti itu. Harusnya kalau kita mengharapkan vaksinasi edukasi bagus, ya kita bisa memilih contoh Dr. Tompi misal, beliau entertain, beliau patuh, beliau juga nakes, atau kita bisa ambil Raditya Dika misal, atau kita ambil bisa Deddy Corbuzier mungkin, yang jelas-jelas itu emang edukasi terus. Kalau Raffi Ahmad itu akan lebih cocok di edukasi industri kreatif. Nah akhirnya ketika Mas Raffi itu kemarin ala-ala memakai protokol, hanya diadili lah sama satu negara, dan saya malah cenderung kasihan sama dua-duanya ya. Jadi menurut saya beban masuk istana dan edukasi vaksin itu sangat besar, Dok dan Prof. Jadi memilih influencer tuh bisa jadi tepat asalkan mappingnya emang cocok, emang patuh gitu. Jadi kayak contoh emang dia selama 1 tahun aktif, patuh, mengajarkan protokol atau sosialisasinya bagus, care tentang kesehatan, itu nggak apa-apa. Contoh Maya Estianty, mungkin itu bisa dipilih. Maya Estianty itu sempat pada bulan April donasi 5 miliar untuk nakes, saya masih ingat banget. Atau Maya Estianty juga pernah COVID gitu. Kemarin edukasi nggak apa-apa, walaupun nggak bisa vaksin. Atau Dr. Tompi yang edukasi mengenai face shield. Itu sih dok, jadi influencer itu cocok asalkan sesuai dengan tujuan dari pemerintah. Kalau memilih Raffi Ahmad untuk mobil listrik, UKM, itu cocok. Tapi memilih vaksin, itu akan beban buat Raffi Ahmad. Lebih elok untuk memilih influencer semacam yang emang bisa menanggung beban tersebut. Gitu sih dok. Jadi gak semata-mata kayak semua influencer cocok vaksin, malah akan membuat rakyat antipati. Itu yang terjadi sekarang. Kalau dokter Tirta sendiri sebagai influencer, ini cocok mengedukasi di bidang apanya nih dok? Kalau saya sendiri sih nggak bisa di bidang influencer ya dok ya, soalnya dari 2014 kan saya emang di puskesmas. Jadi awal mulanya saya edukasi itu kan di 2015, saya ketemu kepala puskesmas di Puskesmas Turi, namanya Pak Dul. Pak Dul itu ngerjain saya karena saya emang cerewet ya kalau edukasi pasien. Lalu saya disuruh edukasi 5 dusun sekaligus dalam waktu 4 bulan Gersip. Wow. Nah, dalam di Turi itu gunung, jadi harus bahasa Jawa dan edukasi tentang hipertensi. Nah disitulah saya mulai karakter ngegas dengan Hevan, dan saya edukasi buat Hevan aja karena emang saya kan industri UMKM. Dari awal emang saya kritisnya di BPJS, Puskesmas, dan Kesehatan Masyarakat. Saya juga duta TBC, saya duta TBC soalnya dari Stop TBC. Jadi ya emang saya kalau disebut influencer, follower tuh bonus, malah amanah. Beban dari kita karena kita tuh disorot orang banyak, dan saya tuh dapat endorse tuh enggak dapat dari situ. Jadi saya masih menganggap bahwa gak hanya influencer, setiap orang mau di Twitter, mau di YouTube, mau di Instagram, mau di dunia publik pun, kalau dia punya awareness banyak dari masyarakat, itu harusnya dianggap amanah. Kecuali dia emang pengen jadi, ya wes saya pengen sensasi aja, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan hal seperti itu. Tapi kalau dia emang dari awal sebagai edukasi, ya harusnya amanah. Maka saya bilang influencer itu ada dua, ada emang yang buat entertain, ada yang buat educate. Kalau emang buat entertain, ya kita wajar aja, nggak usah marah kalau dia emang mencari sensasi, viral, atau menghibur, lucu, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang educate. Ya saya lebih memilih educate tersebut, dan beban sih kalau saya bilang, karena kita disorot publik itu luar biasa. Kita salah dikit aja bisa disikat sama netizen. Itu yang saya rasakan. Jadi saya lebih jam ya. Makanya kemarin saya minta izin sama Pak Doni dan Pak Menteri untuk keliling dari Jogja, Sleman, Solo, terus Nganjuk, Madiun, Tuban, Malang, Kediri, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, berakhir di Banyuwangi, perbatasan sampai Bali. Jadi tugas saya itu mengamati semua vaskes, terus mengamati 3 keluhan, surveyor mengenai keluhan nakes, terus usul-usul nakes dari vaskes, serta mengenai vaksinasi suksesnya gimana. Oh, survei itu ya dok ya. Iya nih dokter Tirta, kebetulan tadi udah ngobrol-ngobrol juga dok sama Ridwan Hanif dok, YouTuber Ridwan Hanif, dan juga sama Prof Berry dok. Jadi ada wacana sebaiknya influencer yang nanti dilibatkan untuk vaksinasi itu seharusnya diedukasi dulu nih dokter Tirta. Ada tentirannya dok, ada tutorialnya. Nah, mungkin menurut dokter gimana dok? Bisa jalan nggak dok ya? Kita kumpulin influencer terus diedukasi, baru setelahnya ke masyarakat. Kalau saya kira sih menurut gini ya dok ya, izin ya Prof bicara lagi, maaf Prof, kan saya enak banget kalau
bicara di depan profesor nih, maksudnya guru kita semua gitu, apalagi di Jogja Pak Manaba itu udah pasti udah legend lah. Jadi kalau dari saya sendiri sih seperti ini ya, kita tuh udah punya influencer paling top. Siapa influencer kita paling top? Pak Jokowi. Selesai. Ketika presiden vaksin menurut saya sudah cukup. Menurut saya negara harus memberdayakan teman-teman seperti kayak teman-teman nakes yang di masing-masing daerah itu udah enough. Kenapa? Rakyat itu percaya kalau seragam putih yang divaksin. Benar, ya. Bukan artis, saya masih ingat banget. Oke. Ya. Teman saya itu benar-benar nulis, saya percaya ulama atau tokoh agama atau dokter yang edukasi tentang COVID. Jadi alih-alih menggunakan influencer, ini pelajaran kita bersama, mending kita menggunakan health educator. Jadi entah itu gaya hidup sehat kayak Om Deddy nge-gym tuh, saya nganggapnya dia bukan artis ya, tapi kayak orang yang nge-gym. Kedua kayak Dirai, atau yang ketiga ulama, tokoh agama, entah itu pendeta, pastor, habis itu biksu gitu, atau ulama masing-masing daerah itu akan sangat kuat gitu loh. Jadi mengajak kolaborasi tokoh masyarakat, dalam hal ini adalah tokoh agama dan dokter. Karena orang-orang, contoh nih, kalau kita ke Madura nih, atau kita ke Gontor Putri, atau kita ke daerah timur, itu orang lebih percaya sama ulama loh. Kita ke NTT, orang lebih percaya sama pastor atau pendeta loh. Jadi menurut saya, mengajak kolaborasi tokoh agama dan tokoh kesehatan itu lebih efektif daripada kita mengajak influencer. Karena gini loh, influencer itu di Instagram selalu akan, ya mereka tuh butuh awareness, butuh exposure. Maka mereka nggak mungkin dong edukasi tiap hari kesehatan, itu bukan ranah mereka. Tapi kalau tokoh masyarakat, tokoh ulama, mereka dakwah itu udah tiap hari, bagian tiap hari edukasi itu. Jadi menurut saya, kedepannya saya nggak setuju kalau memilih influencer lagi terus training, menurut saya terlalu berat. Udah pilih aja ulama atau pendeta, tokoh agama tiap daerah bekerja sama tokoh kesehatan, itu cukup. Karena rakyat kita itu percaya banget sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tinggal terapkan itu aja. Nah, influencer gimana? Ya wes, sesuai antrian aja. Sesuai antrian mawon. Nah itu kalau saya prioritas ya. Untuk masyarakat. Soalnya saya ingat kata-kata Ak Rafi ya. Ak Rafi itu diundang ke istana, bukan dia yang mau. Jadi sebelum diundang ke istana pun gaya hidupnya seperti itu. Mau misal Ak Rafi di training apapun, masa Ak Rafi suruh delete semua postingannya dari Maret, fotomu yang gak pakai masker delete. Gak mungkin toh. Oh dia artis oh, dia kan hidup artis. Kalau artis kalau ngomong di panggung dia udah pasti copot masker. Saya nggak bisa komplain apapun, orang itu kepentingan TV dong. Udah berbeda. Kalau mentraining mereka tuh kasihan. Kalau saya ya udah pakai tokoh agama dan tokoh kesehatan itu lebih efektif. Saya benar-benar percaya kenapa itu efektif. Karena saya lihat sendiri di Twitter, ketika dokter atau profesor yang syuting itu lebih dipercaya daripada orang biasa. Saya TikTok tuh kemarin, saya buat TikTok tuh baru 3 hari. Oh iya, kan TikTok ya caranya. Proses vaksinasi itu langsung viral dan emang itu langsung orang TikTok, oh ternyata kayak gini toh. Karena emang mereka lebih percaya kalau nakes atau tokoh agama yang dipercaya toh. Dan itu emang statement masyarakat. Dan benar-benar saya sudah melihat. Contoh di Bali, kalau di Bali pecalang-pecalang yang divaksin dulu lebih percaya warganya. Serius, sumpah percaya tokoh agama dan tokoh kesehatan, tokoh masyarakat itu lebih efektif daripada apapun. Kalau untuk edukasi kesehatan, saya ingat A'ajim, Ustadz Abdul Somad ingat pada tahun lalu sholat id di rumah aja, saya masih ingat sholat id di rumah aja, saya masih ingat banget itu yang edukasi 3 Ustadz, Yusuf Mansur, A'ajim, Abdul Somad. Pak Abdul Somad, beliau ini edukasi hampir seminggu mengenai kalau wabah bisa sholat id di rumah. Apa efeknya? Semua patuh Pak, karena guru Pak, itu yang kita belajar dari situ. Gereja orang Natal bisa di rumah aja, kenapa? Karena tokohnya yang bilang. Itu contoh bagi kita, gunakan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh kesehatan untuk edukasi vaksin dan gaya hidup sehat. Ya, baik Dr. Tirta. Berarti sesuai dengan data yang disajikan oleh epidemiolog kita ya, Prof. Tadi Prof. Dr. Diki Budiman yang menyatakan bahwa yang lebih berpengaruh itu ahli kesehatan dan pembuat kebijakan, Prof. Berry sebenarnya. Nah, mungkin gimana tanggapan Prof. Berry, Prof. untuk ini, Prof? Iya, saya ini kan pandemi yang baru, saya mencoba refleksi pada waktu HIV/AIDS. Tadi saya sampaikan bahwa public opinion makers itu penting banget, satu.
terbukti juga working with the media itu utama banget. Nah, public opinion makers pada waktu itu yang kami kerjakan adalah togatoma, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian pada berikutnya ternyata kalau kita masuk ke anak-anak remaja-remaja yang ada di mall yang waktu itu kita anggap berisiko tinggi untuk tertular HIV/AIDS, kalau saya masuk nggak nyambung-nyambung. Jadi kemudian kita memilih peer group education. Jadi kita merekrut beberapa orang dari mereka, kita latih, kemudian masuk kembali ke masyarakat mereka lebih mudah diterima. Demikian pula di sekolah-sekolah kami melakukan peer group education ini dengan OSIS. Siswa yang OSIS kita didik, kemudian setelah itu kembali ke lingkungannya, mendidik teman-temannya, kemudian sekali-sekali kita bikin reunian, bikin pertemuan lagi untuk update. Nah, jadi kesimpulan saya sih kalau dari yang dulu manfaatnya banyak. Menurutku memang pertama tadi yang contoh dari RI1 itu memang penting banget, suatu komunikasi publik yang bagus, contoh yang bagus. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat juga utama banget. Namun kalau melihat yang kemarin di kabar di Bandung bahwa masih banyak remaja yang nggak pakai masker, mereka yakin tidak akan bakal kena, kalau kena juga ringan. Nah, untuk itu mungkin masih ada segmen masyarakat tertentu yang mungkin perlu peer group tadi atau bisa diwakili oleh influencer. Jadi memang peran influencer mungkin sekali penting, namun terbatas pada segmen followersnya. Jadi kalau untuk followersnya yang banyak itu ya, cuman juga harus dengan catatan pengalaman yang pertama kemarin kan menyedihkan. Jadi memang influencer ini memang perlu diedukasi sedikit, namun tidak bisa juga mereka diajak ikut simposium ataupun diceramai, itu agak sulit. Jadi memang harus cara teknik yang lebih sederhana yang sehingga mereka bisa memberikan dengan baik dan benar, dan efeknya justru positif, namun harus dihindari dampak negatifnya seperti kita bilang di awal, karena kalau sudah terlanjur salah informasi dan masuk ke kepala kita cukup lama, itu susah sekali mengganti dengan informasi baru yang baik dan benar. Jadi itu sih pendapat saya. Jadi semua diperlukan, namun memang ada keterbatasannya masing-masing, khususnya mengenai influencer tadi. Saya kira karena dokter pengalamannya banyak sekali, tentu juga harus kita perhatikan bahwa peran influencer penting, namun rupanya tidak sepenting banget, dan harus juga hati-hati. Iya, Prof. Itu ini saya kasih contoh yang harus hati-hati. Satu saat kami mengundang seorang ulama untuk memberi ceramah di organisasi kami, namanya Yayasan Pelita Ilmu. Nah, kemudian yang jemput ini tanya, Pak Ustadz, ini kalau Anda ketemu dengan pasien AIDS gimana ya? Wah, ya mestinya digantung saja. Wah, padahal tuh yang jemput itu udah orang dengan HIV AIDS, jadi bisa namun kemudian jadi juga perlu kita pahami bahwa rupanya Ustadz yang salah persepsi ini itu karena belum dapat informasi yang baik dan benar. Jadi tidak ada orang yang sengaja jahat, itu tidak ada. Jadi memang karena salah informasi awal. Kemudian setelah datang ke Pelita Ilmu, memberi ceramah, sebelum itu kita brief sedikit, kemudian ngobrol lagi, kemudian ketemu, Pak, ini saya kenalkan, ternyata ada banyak pasien dengan HIV di situ yang ternyata orangnya biasa-biasa saja. Karena kalau belum pernah tahu benar, itu kadang-kadang persepsi di kepala public opinion makers itu bisa keliru. Jadi memang perlu briefing sebentar dan mungkin berkala kalau kita mau memanfaatkan public opinion makers dari berbagai segmen masyarakat. Iya, Prof. Karena sekalinya salah kan sulit diperbaiki ya, Prof. Mungkin gimana tanggapannya, Dr. Tirta? Saya setuju banget dengan Prof. Beri ya. Jadi
Prof. Zubairi sudah mengatakan semuanya. Emang dalam kategori edukasi kesehatan itu 50-50 ya. Jadi itu ada yang namanya kaderisasi kesehatan. Itu saya usulkan dari bulan Juli bahwa sebenarnya untuk menangani COVID di Indonesia itu harusnya kita mengaktifkan sistem edukasi per komunitas. Kita tuh kan sudah punya yang namanya posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas cabang, terus puskesmas pendukung, gitu kan. Ada puskesmas keliling, pusling, ada yang namanya puskesmas pusat, puskesmas rawat inap, gitu. Banyak banget. Jadi dan puskesmas itu memiliki posyandu, ibu-ibu PKK yang di training, diedukasi mengenai nimbang bayi tiap hari apa, edukasi mengenai kesehatan ibu dan anak, edukasi mengenai penyakit-penyakit sedentary life kayak hipertensi, darah tinggi, atau diabetes mellitus kencing manis, atau stroke. Gejala-gejalanya kayak apa, kalau misalkan di Gunung Merapi itu orang diajari mengenai cara evakuasi pengungsi. Jadi itu sebenarnya bisa kita gunakan dari bulan Juli, bahwa edukasi kita itu terlalu instan. Kayak contoh seperti ini, kita nggak usah jauh-jauh mengambil mengenai vaksinasi, tapi mengenai PSBB kita tuh terlalu banyak istilah. Dari Maret ada istilah lockdown, terus lalu muncul PSBB-nya ketat, transisi, ganti PPKM, ganti adaptasi kehidupan baru, ganti namanya new normal, belum nanti ganti apa lagi. Jadi menurut saya terlalu banyak istilah yang akhirnya dipahami masyarakat menjadi bingung. Belum ada istilah jam malam, sehingga rakyat desa, kalau ini saya bener ya, saya keliling sampai ke Sambi, gitu, ke Boyolali, Sambi itu tuh dusun. Mereka itu bilang, dok, ini saya pakai bahasa Jawa, dok, coronanya metune gor bengi, ah, kok iso ya pak, corona tuh punya malam, loh kok iso, kan jam malam, berarti saya tuh gak usah keluar malam aja, saya keluar siang aja biar corona gak infeksi saya. Lah kan mumet kan ini saya ini gagal paham nih, petaninya ini gagal paham, pedagang nasi goreng gagal paham, saya terangin pelan-pelan paham. Jadi dari sini kita paham, miss kita adalah kita tuh terlalu fokus edukasi media sosial. Kita tuh terlalu fokus bahwa Indonesia tuh menganggap kita bonus demografi, kita generasi X, Y, Z. Kita lupa bahwa di Indonesia ada orang-orang yang nggak pakai medsos, ada orang yang hanya pakai WA hanya untuk transaksi jual beli, ada orang yang membuka medsos 2 hari sekali. Berarti pentingnya edukasi di Indonesia adalah mengaktifkan kembali edukasi per komunitas, mengaktifkan tokoh-tokoh kader seperti dikatakan oleh Prof. Jadi kita latih orang-orang anak muda yang vokal kayak Karang Tarunanya, ibu-ibunya, PKK-nya, pos rodanya, ketua RT-nya kita edukasikan. Dari harusnya bulan Juli mengenai COVID itu apa, mengenai vaksin apa, edukasi itu lebih manjur dan tidak akan memaksa. Jadi ketika ada hoax yang kontra ya Pak RT-nya, Pak RW-nya. Nah, kenapa? Tidak semua artis itu disukai. Contoh, saya Tirta, hatersnya Tirta juga banyak. Nanti hatersnya Tirta nggak mau patuh protokol karena nggak suka Tirtanya. Ini yang tidak dilupakan pemerintah. Kayak bola, saya mau dukung Tirta karena dia Liverpool. Wah, saya PSMU, berarti saya nggak suka Tirta. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi. Bola lokal, bola lokal lebih ganas loh. Nah, ini yang juga jadi masalah. Jadi menurut saya mengaktifkan sistem edukasi dan peer group per komunitas yang dikatakan Prof itu lebih efektif. Nah, influencer itu penting untuk kota-kota yang red zone, yang anak mudanya masih aktif di media sosial. Contoh, 10 kota, kita carilah di sensus 10 kota yang memang pengguna media sosialnya banyak. Jakarta jelas, berarti menggunakan influencer cocok di 10 kota ini. Beberapa kota dan kabupaten yang lain tetap menggunakan sistem peer group dan community base. Itu yang kita lakukan. Contoh, satu puskesmas meng-coverage let's say 5.000 kakak. Jika ada 20 relawan itu akan aktif. Dan barusan saya teleponan sama Dr. Rustamaji, beliau itu dokter FKKMK yang mengurus KKM di UGM. Ini ada 6.000 peserta KKM. Kemungkinan besar kami usulkan ke Kemenkes untuk menjadi relawan tracing dan edukasi. Jadi alih-alih mereka KKM, kita kasih tugas. Checklistmu cuma 2, selama sebulan edukasi per RT dusun ini dan tracing ini. Sebulan selesai, kamu dapat 3 SKS IPMU A. Simple. Itu yang kita aktifkan. Jadi mengaktifkan bekerja sama dengan Dikti, wes raiso pakai KKN aja. Toh enak KKN. Mereka dapat nilai, lancar, ketemu orang, survei sebulan doang. KKN bisa 3 bulan di sebulan. Dan ini lagi saya jembatani ke Pak Menteri dan ini sangat bagus nih. Ya ini yang contoh, karena mengaktifkan edukasi itu lebih enak. Jadi nanti nggak ada KKN kan biasanya apa? Bangun tugu, bangun gapuro, bangun got, ya kan?
terus buat apa itu cuci tangan. Nah ini kita aktifkan. Grup KKN tugasnya cuma 3, edukasi kesehatan, tidak hanya COVID, edukasi kesehatan, penyakit menular. Kedua, cara tracing. Ketiga, mendata. Kalau ini kampungnya pasarnya nggak ada cuci tangan, kamu bangunin, cari sponsor. Itu KKN dan itu kita kolaborasikan. Nah itu yang kita aktifkan sekarang, Dok dan Prof. Itu lebih efektif. Solusi dari Prof itu lebih efektif dari kita nunjuk. Karena apa? Kalau kita menunjuk artis A gitu, ada hatersnya pasti nggak akan mau gitu loh. Dan emang itu udah budaya di Indonesia, selalu budaya di Indonesia, tidak bisa enggak. Orang ya wis raiso dipaksa kayak wah kamu demi bola aja tawuran, tidak bisa tidak, emang itu udah pilihan. Orang tuh kalau udah fanatik sama seseorang bisa melakukan apapun yang tidak disukai. Jadi misalkan yang Tirta edukasi COVID, saya nggak suka Tirta, berarti saya nggak akan patuh protokol, itu ada. Jadi ini harus kita maknai. Kefanatisan terhadap seseorang idola, ada juga yang tidak suka, itu akan mengakibatkan mereka juga tidak akan patuh protokol. Nah itu peer group dan komunitas berbasis komunitas itu akan bagus banget. Kalau saya gitu Dok dan Prof. Baik, Dr. Tirta. Jadi peer group dan community based discussion ya Dok ya pada daerah, khususnya yang jangkauan medsosnya masih rendah ya Dok. Iya. Nah mungkin kebetulan karena waktu, Prof. Berry mungkin bisa memberikan tanggapan Prof terkait dengan pernyataan Dr. Tirta tadi, sekaligus mungkin kesimpulan Prof. Kesimpulannya mungkin jawab aja. Saya mau menambahkan satu lagi data waktu polio. Jadi saya ingat waktu polio karena bisa juga menjadi cara belajar kita. Waktu itu sebagian besar Indonesia lancar, namun sekitar 2000 berapa, bahkan 2019 pun masih ada di sini, di sana. Nah itu rupanya di daerah tersebut yang cakupannya kurang. Jadi belajar pengalaman dari polio, mungkin kita juga bisa mendeteksi dulu, kita data-data polio dulu, mana daerah-daerah yang kurang. Walaupun mungkin sekarang sudah berubah, namun penyebab kenapa waktu itu kurang banyak yang mau vaksinasi, saya kira perlu juga bisa menjadi pembelajaran kita untuk yang sekarang ini. Waktu itu kan mulai semuanya, terus tahu mendadak ada berapa 3 orang, misalnya di mana, di sekitar Aceh, kemudian ada di Madura, kemudian di beberapa tempat yang lain. Nah itu hal seperti itu mungkin bisa menjadi pembelajaran kita untuk lebih pengalaman yang lama ini kita perbaiki agar jangan terjadi pada vaksinasi yang sekarang. Kalau mungkin ya, kalau kesimpulan saya coba sedikit. Ya, dalam pandemi ini kan tata laksananya memang satu di pencegahan dan satu lagi di pengobatan. Dan di pencegahan ini masalahnya menjadi penting sekali karena dengan persentase kasus positif yang di atas 27% beberapa hari terakhir ini menunjukkan bahwa risiko penularan tinggi banget. Jadi artinya memang bagaimana perilaku orang untuk positif mencegah penularan ini mengenai masker dan yang lain itu masih kurang, dan data beberapa daerah juga menunjukkan demikian. Jadi di satu itu yang perlu diperbaiki. Kemudian kalau kita lihat satu lagi, tesnya udah banyak banget, 30.000 lebih, namun kayaknya walaupun katakanlah sudah sesuai dengan WHO, tapi banding negara lain kok masih kurang banget ya. Kalau perlunya kita tambah aja targetnya ke 50.000 atau 100.000 per hari dites. Kemudian ya kontak tracing-nya, kemudian mengenai lockdown, PSBB ataupun istilah apapun sekarang ini ya memang tetap perlu kombinasi dari semuanya itu, namun juga perlu pendisiplinan. Jadi pertama edukasi bertahap, kemudian tentu terakhir juga harus didisiplinkan. Yang sekarang ini kalau di TV sudah mulai terlihat, walaupun saya itu dari rumah sampai ke arah Salimba, sampai ke arah Keramat, sekalipun belum pernah dicegat untuk dilihat apakah benar di dalam mobil itu pakai masker atau bagaimana. Nah itu artinya itu memang penting pendisiplinan, namun juga harus lebih masif sekarang karena kita tidak bisa lagi business as usual begitu mencapai 1 juta. Ini momentum yang baik juga untuk mengingatkan. Kemudian vaksin. Nah
kalau ke vaksin memang penyuluhan berkala edukasi seperti yang kita bahas tadi, saya kira semuanya menjadi penting dan mungkin satu notes kalau bisa menjadi suatu perlu disampaikan untuk disebarluaskan ini oleh Dr. Jem dan teman-teman ini. Saya kira pengalaman Dr. Tirta dan beberapa narasumber hari ini amat bagus untuk diketahui banyak orang. Karena memang ya di pengalaman di banyak negara memang juga demikian. Kalau Amerika edukasi berdasarkan ilmiah yang secara berkala disampaikan itu rupanya ikut mempengaruhi cukup besar. Di kita juga begitu, namun perlu tambahan lagi yang lain seperti yang dibahas tadi. Saya kira itu, dan bahwa contoh saya kira seperti presiden, beberapa dokter yang sudah vaksinasi, dan mungkin juga tokoh masyarakat yang sudah vaksinasi itu disampaikan berkala di media, itu juga suatu usaha yang bagus. Saya kira itu, dan sekali lagi kita ini memang benar-benar Bhinneka Tunggal Ika Indonesia ini. Jadi ada banyak segmen masyarakat yang percayanya pada juga bisa pada narasumber tertentu, walaupun yang mungkin paling banyak memang yang baju putih, namun sebagian lagi tidak. Jadi juga perlu diperhatikan. Dari saya itu aja, mungkin Dr. Tirta kali nambahin. Baik, silakan Dr. Tirta, mungkin ada pesan-pesan sekaligus untuk teman-teman yang belum divaksin ya, Dr. Tirta, mungkin bisa sekalian untuk promosi kesehatannya dokter, silakan. Kalau saya sih bersifat menambahi statement dari Prof karena sudah dijelaskan secara gamblang oleh Prof di kesimpulan dari resume. Untuk pertama sih dari saya sendiri adalah buat kawan-kawan, buat pemerintah dulu deh. Ada 3, kalau buat pemerintah tetap utamakan tracing ya. Jadi diakui berkali-kali oleh Menteri bahwa tracing kita itu jujur berantakan sekali, karena PCR swab yang harusnya untuk men-tracing orang-orang yang kayak satu COVID berarti 30 diantaranya harus dicek, dan kita kekurangan relawan tracing juga, itu menurut kami harus diperbaiki. Jadi jangan PCR swab ini jadi syarat masuk kantor. Jadi kayak kalau kita udah negatif, kita tuh kayak bebas kemana-mana, salah. Jadi epidemiologi itu tidak buat menjadi syarat administrasi. Dinamakan epidemiologi itu gimana caranya kita bisa ngelacak dan memprediksi sesuatu berdasarkan data. Jadi kalau saran saya buat pemerintah, fokusnya di tracing. Tracing ini harus digas terus. Jadi gimana caranya jangan PCR swab itu jadi buat syarat pesawat atau syarat syarat transportasi, syarat masuk kantor. Karena apa? Ya selama itu di dalam Indonesia, let's say itu anggap aja semua orang OTG mau dicek negatif juga, mau masuk pesawat juga, di pesawat support masker juga itu nggak berbeda gitu loh. Saya anggap yang tracing ini kenapa saya concern banget, karena saya benar-benar sudah dapat 2 kasus di 2 teman saya sendiri. Yang satu teman dokter, jadi dia tuh 2 kali swab sebelum berangkat pesawat itu negatif. Terus saya pesawat, di dalam pesawat gak ada jaga jarak, landing demam, langsung demam, landing demam day itu positif. Nah buat apa kita tuh cek negatif kan? Jadi let's say yang paling penting dalam perjalanan itu bukan PCR swab, tetapi apa? Bahkan negatif pun kita bisa ketularan dimanapun. Jadi menurutku yang paling penting ya adalah protokol itu. Jadi PCR swab itu bukan menjadi syarat administrasi. PCR swab harus menjadi syarat tracing. Itu yang pertama buat pemerintah. Terus yang kedua adalah buat rakyat. Kalau buat rakyat menurut saya adalah jauhi info hoax. Kayak menurut kita tuh kurang literasi banget ya di sini, kayak segala sesuatu kalau kita baca judul, info dari Facebook, info dari WA tuh auto disebarkan. Budaya cek recheck dan critical appraisal kalau di dokter itu jarang banget digunakan di sini. Kayak contoh kita emosional gitu. Kayak contoh, wah tuh vaksin isinya vitamin C. Bu, secara logika aja, vitamin C ngapain disuntikin orang, ngapain dimasukin vial? Kan kayak gak ada gunanya banget tuh loh. Jadi kita tuh terlalu percaya hoax. Jadi buat masyarakat jauh info hoax itu akan lebih better. Dan bukan hanya tentang COVID doang, tentang malaria, tentang HIV/AIDS. Dulu kan ada hoax yang beredar, hati-hati loh, kalau kamu makan dari gelas yang sama kamu kena HIV/AIDS. HIV/AIDS gak nular dari air liur, itu kan dari dulu selalu berulang terus-menerus. Hati-hati kalau di bioskop ada jarum suntik isinya HIV/AIDS, jangan ke bioskop. Itu tuh kayak selalu beredar hoax-hoax tersebut, dan akhirnya membuat penanganan kesehatan jadi gak beres gitu loh. Terus ada, menurut saya hoax itu harus diminimalisir. Dan yang ketiga itu adalah buat penegakan hukum.
PSBB, PPKM, apapun istilahnya itu, menurut saya yang harus perlu ditegakkan adalah ketegasan di tempat publik. Entah itu pasar, contoh pasar. Pasar itu nggak bisa jaga jarak. Yang bisa mengurus jaga jarak bukan pedagangnya, tetapi PD pasar, Pemda, dan Pemkot untuk mengatur, memberikan cuci tangan, memberikan wastafel, memberikan sekat, itu tugasnya masing-masing. Jadi penegakan di lapangan itu jauh berbeda dari statementnya Pak Erlangga. Contoh banget ini, berapa sih kemungkinan orang makan di tempat sekarang ini? Kecil, karena orang nggak takut, orang tuh lebih take sekarang, sudah sadar. Jadi yang perlu ditekankan adalah ketegasan protokol dan edukasi di perkampungan, satu, dan perumahan. Kedua, pasar, jelas. Ketiga adalah tempat transportasi, stasiun, bandara, terminal. Kita nggak usah menutup mata. KRL, selfie aja tiap berangkat sama pulang, itu nggak ada jaga jarak. Wah, saksinya teman saya, dia selfie di dalam pakai masker, pempet-pempet, jaga jarak sekolah gede. Nggak bisa kan? Makanya saya tiga ini ketegasan penegakan hukum di bagian ini gimana? Sanksi? Nggak bisa sanksi. Harus diajak dinas-dinas terkait. Dinas mana yang mengatur transportasi? Dinas Perhubungan. Berarti Pak Budi Karya harus diajak meeting dengan Pak Menkes, dengan langsung Polri, Babinsa, dan Satpol PP dan TNI. Gimana nih? Biar sama-sama ingat. Kalau nggak lingkaran setan, Dok. Ini Jakarta kemarin turun, Bali yang naik. Bali turun, Jakarta yang naik. Jakarta turun, Jogja yang bad occupation rate-nya sekarang menipis. Jogja turun, Jakarta lagi naik. Akan mumet tuh, lingkaran setan semua ini kan sekarang. Jadi yang kita bisa lakukan tiga ini. Kalau kita hanya ketegasannya buat gimmick, percuma. Loh, kok bisa Dr. Tirta bilang gimmick? Contoh nih, di Bekasi ada 100 kafe, let's say. Yang dirahsia cuma satu. Sisanya wes formalitas. 99 buka, satu dirahsia. Akibatnya apa? Chaos. Chaosnya kenapa? Yang satu nggak terima. Nah, berarti kalau mau dirahsia, kasih aja surat teguran. Edukasi aja ownernya. Jadi ada tiga pihak nih. Pemerintah sebagai regulator itu 3T tracingnya. Yang kedua adalah masyarakatnya, jauhi hoax. Dan jaga diri, jaga sesama. Kalau hoax itu nggak ada, mungkin mereka akan lebih bagus. Yang ketiga adalah buat penegakan hukumnya. Itu mereka harus bagus. Yudikatifnya itu harus bagus. Jadi tiga ini yang harus kita perkuat di dalam untuk penanganan COVID. Kalau enggak, ya sampai 2022 kita kayak gini terus. Susah, nggak makan-makan nanti. Yang ada nakesnya juga pengen pulang. Buat kawan-kawan, tenaga kesehatan tuh cuma pengen satu. Praktek dengan nyaman tanpa harus pakai APD. Ketemu orang. Klinik swab ini buat orang-orang, wah dokter tuh enak, diganti APD-nya. Sopo sih ngomong. Kalau dokternya di rumah sakit pemerintah dibayari, ya kalau klinik sendiri APD 400.000 nyari sendiri itu. Yes. Nah, ini jadi masalah. Belum insentif, yo nek cair. Kalau nggak cair, banyak rumah sakit tuh. BPJS saja dari dulu belum. Kan kasihan ini, Mas. Jadi nakes juga pengen dokter tuh cuma pengen praktek kayak normal. Semakin normal, semakin beres. Kita nggak pengen ICU tuh full karena COVID. Karena lama. Kita pengen ICU juga terisi pasien-pasien yang berhak untuk di dalam situ. Pasien SIRS, pasien stroke, gagal jantung, pasien cedera kepala tuh jadi susah cari kamar. Jadi menurut saya sama-sama lah tiga divisi ini saling perkuat satu sama lain dan stop menyalahkan dan stop pejabat-pejabat yang tidak berkompeten ngomong. Yaudah, nah kesehatan urusannya Menkes, darurat urusan BNPB. Wes, loh. Jadi kalau yang ngomong menteri-menteri yang nggak kompeten tuh jadinya ribet di kami. Gitu. Jadi kita ambil contoh, saya belakang Pak Erlangga bilang, saya baru ngaku kena COVID. Padahal Prof. Wiku bilang di September semua pejabat ngaku. Kan sinkron. Ya kan? Terus akhirnya Pak Doni yang bilang, saya COVID, saya ngaku. Take down isunya, ya kan? Kalau nggak ada Pak Doni, pripot itu kemarin. Nah, jadi saya bilang ya, menurut kita semua punya tupoksi masing-masing. Kesehatan ya ngomong kesehatan aja udah. Gitu. Kalau orang-orang yang tidak paham kesehatan, ya mending ojo ngomong kesehatan, mumet nanti. Gitu kalau saya. Baik, Dok Tirta. Jadi ada 3 prioritas penting ya dok yang harus dilakukan ya dok, terutama tracing tadi kan, melihat rasio lancang isolasi kita yang masih jauh di bawah negara-negara lain. Mungkin itu saja ya dok ya, malam ini kita akan menarik diskusinya dengan Prof. Berry, pakar kita, guru kita yang terhormat, Prof. Zubairi Jurban, juga Dr. Tirta, nakes sekaligus influencer juga dok ya, nggak apa ya influencer ya. Nakes influencer relawan dokter, tapi saya muridnya Prof. Ini maaf ya Prof, ini kayak pendandaran Prof.
Kalau ini di refleksi kasus moga-moga A, Prof. Aduh. Tapi sebetulnya tadi di awal saya udah bilang loh Dokter Tirta, kali ini aku sebagai kita sama-sama sebagai untuk edukasi masyarakat. Di awal aku bilang sebetulnya aku keberatan kalau dipanggil profesor di sini ya, sama-sama narasumber lah. Iya, Prof. Tapi tetap aja, Prof. Jadi soalnya kalau profesor nge-tweet itu yang retweet langsung banyak loh. Dokter Jeff, kalau Prof yang nge-tweet apapun tuh yang retweet minimal 400. Saya Luar biasa, Prof. Profesor Zubairi, terus Profesor Ari di Kompasiana. Kalau Profesor Ari di Kompasiana, saya hafal mati. Kalau beliau di Kompasiana, saya baca tulisan beliau. Kalau Profesor Laksono sekarang ada di Stafsus Menkes. Profesor Zubairi di Twitter, ditambah dengan Dokter Jaka, terus ada Dokter Dayatia gitu, ada banyak dokter sih di Twitter tuh. Jadi saya lebih seneng di Twitter sekarang. Twitter tuh cerah. Twitter cerah. Kalau YouTube hoaxnya lumayan lah. Kalau Instagram udah innalillahi lah. Kalau saya udah pernah hoax. Saya udah pasrah. Kalau Instagram tuh udah isinya kelahiran 2000 dah. Covid hoax, mah udah pasrah saya lah udah. Kalau di Twitter tuh lebih happy saya. Lebih. Kalau Facebook gimana? Wah, kalau Facebook gimana? Prof, itu grup isinya, ya Allah Prof, kalau nggak bullying, lihat jenazah mata melotot, waduh. Wes, Lebih ke TikTok, Prof, sekarang, Prof. Saya TikTok sekarang, Prof. TikTok lebih enak, Bro. Tapi Benar. kalau Profesor Zubairi TikTok, kayaknya kayak kuliah, Bro. Nextnya boleh kita TikTok ya, Dok ya? Kenapa? Boleh TikTok bareng ya, Dok? Berikutnya ya, Oh, Dok ya? boleh banget. Bareng Prof juga ya, Prof ya? Bisa goyang saya. Biar makin awet muda, Prof. Makanya saya pernah usul kan sama Kemenkes, gimana kalau setiap guru besar dan profesor kita tuh dibuatin akun Twitter aja. Jadi teredukasi wilayah orang-orang Indonesia. Udah. Oke. Iya, boleh ditampung nih, Dok. Nanti next time ya kita Twitteran. Nggak bisa TikTokan bareng juga ya, Prof ya. Tadi diajak sama Dokter Tirta nih, Prof. Iya, Prof. Oh iya, saya kira benar. Jadi pertanyaannya boleh jadi satu profesor ataupun satu tokoh ini kemudian ada dua orang yang di bagian manajerialnya, kemudian pertanyaannya disampaikan ke Dini lewat WA, kemudian jawabnya lewat ngomong saja lewat audio, istilahnya apa itu, sehingga nanti voice notes. ya lewat voice saja, kemudian nanti di edit oleh dua orang ini, kemudian masuk ke Twitter, jadi itu bisa lebih, setiap hari bisa lumayan banyak itu. Good idea, tapi ya itu perlu saya kira ide yang bagus, Mas Tirta. Ini yang bagus, ya Dok ya, dari Dokter Tirta. Mudah-mudahan bisa terwujud ya, Prof ya. Ya, terima kasih, selamat malam. Prof Zubairi, Dokter Tirta. Ya, malam semuanya. Thank you, Dokter Ros. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.